Halo, perkenalkan, nama saya Virginia Renata Masudi dari kelas 1B Prodi Pendidikan Ekonomi S1 Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Manado. Di saat ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang bagaimana kebijakan publik terhadap pemecahan masalah eksternalitas. Namun, sebelum kita masuk dalam pembahasan, perlu diketahui juga materi ini atau tugas ini diberi oleh dosen mata kuliah kami, yaitu dosen dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang kami sebut dengan hormat Enci Desi Suyono SPD MPD. Saat ini saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya yang satu kelompok dengan saya, yaitu kelompok 4. Halo, saya Israel Krisma Timbulen. Perkenalkan, nama saya Yosua Rumeen dari kelas 1B, jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 20303054. Perkenalkan, nama saya Anjeli Violeta Sengkei, NIM 20303046. Kenalkan, nama saya Deni Tandayu, NIM 20303098. Perkenalkan, nama saya Marisela Sangari, NIM 20303057. Perkenalkan, nama saya Natalia Marsisigar, NIM 20303050. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan materi. Pengertian eksternalitas perlu kita ketahui. Eksternalitas yaitu biaya yang harus ditanggung atau manfaat yang tidak langsung yang diberikan oleh suatu pihak akibat masalah atau aktivitas ekonomi. Pemahaman tentang bagaimana praktek pemecahan masalah eksternalitas. Dalam prakteknya, bukan hanya pemerintah saja yang perlu mengatasi masalah eksternalitas, melainkan juga dari non-pemerintah. Baik itu kita lihat dari seorang atau kelompok orang atau perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Mereka juga perlu mengatasi hal tersebut. Berikut merupakan penjelasannya. Karena pada dasarnya pemerintah maupun non-pemerintah atau swasta, mereka dalam mengatasi masalah eksternalitas itu sama saja, dengan tujuan yaitu bagaimana cara mereka mengalokasikan sumber daya agar mendekati kondisi yang optimum secara sosial. Berikut contoh dari pemecahan masalah kasus eksternalitas. Publik melalui pemerintah dapat mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, untuk mengatasi kebiasaan membuang limbah beracun ke sungai yang biaya sosialnya jauh lebih besar daripada keuntungan pihak-pihak yang melakukannya, pemerintah dapat menyatakan bahwa pembuangan limbah beracun ke sungai merupakan tindakan kriminal dan akan mengadili dan menghukum pelakunya. Dalam kasus ini, pemerintah menggunakan regulasi atau pendekatan komando dan kontrol untuk melenyapkan eksternalitas tersebut. Namun, kasus-kasus polusi umumnya tidak sesederhana itu. Tuntutan para pecinta lingkungan untuk menghapuskan segala bentuk polusi sesungguhnya tidak dapat terpenuhi karena polusi merupakan efek samping yang tak mungkin terelakkan dari kegiatan industri. Berikut upaya penanggulangannya. Jadi, yang harus diupayakan bukan penghapusan polusi secara total, melainkan pembatasan polusi hingga abang tertentu, sehingga tidak terlalu merusak lingkungan. Namun, tidak juga menghalangi kegiatan produksi. EPA atau Environmental Protection Agency adalah lembaga yang diserahi wewenang dan tugas untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup. Sedangkan perusahaan yang paling banyak mengeluarkan biaya untuk menurunkan polusi akan menjadi pembeli.
Selama pasar hak berpolusi ini dibiarkan bekerja dengan bebas, maka alokasi akhirnya akan lebih efisien daripada alokasi awalnya, terlepas sebaik apapun alokasi awalnya. Meskipun penurunan polusi melalui pemberlakuan izin polusi nampak berbeda kasusnya daripada penerapan pajak Pigovian. Sesungguhnya dampak akhir dari kedua kebijakan ini akan sama saja. Dalam kedua kasus ini, perusahaan akan tetap membayar polusi yang telah ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Dalam kasus pajak Pigovian, perusahaan pencipta polusi harus membayar pajak atau semacam denda kepada pemerintah atas polusi yang ditimbulkan. Sedangkan pada kasus izin polusi, perusahaan harus membeli izin itu dari pemerintah. Bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki izin tetap harus membayar dalam bentuk lain, yakni biaya oportunitas, berupa pendapatan yang akan mereka peroleh seandainya mereka menjual izin polusi itu dalam sebuah pasar terbuka. Dengan demikian, penerapan izin polusi dapat menginternalisasikan eksternalitas dengan memaksa perusahaan menanggung ongkos tertentu untuk berpolusi. Dalam kasus ini, kurva penawaran hak berpolusi bersifat kumulatif sempurna, karena perusahaan-perusahaan langsung dijatah kuantitas polusinya sebanyak izin polusi yang ada. Di sini, posisi kurva permintaan akan menentukan harga polusi. Dalam beberapa hal, penjual izin polusi bisa lebih baik, misalkan sejak EPA. Suatu ketika ingin membatasi limbah yang dibuang di sungai tidak lebih dari 600 ton. Dalam kasus ini, pemicahan akan diperoleh dengan melelang izin polusi sebanyak 600 ton limbah. Hasil lelang ini akan memberikan pendapatan yang dapat digunakan konservasi alam akibat polusi tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok pemecah masalah eksternalitas. Sekarang kita juga akan melihat video dari YouTube agar lebih bertambah lagi pemahamannya tentang masalah eksternalitas. Pengertian eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak-dampak yang tidak terkompensasi dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan orang lain yang tidak terlibat. Penyebab eksternalitas: 1. Keberadaan barang publik. 2. Sumber daya bersama. 3. Ketidaksempurnaan pasar. Dan yang terakhir, kegagalan pemerintah. Jenis-jenis eksternalitas. 1. Dampak produsen terhadap produsen yang lain. 2. Dampak produsen terhadap konsumen. 3. Dampak konsumen terhadap konsumen yang lain. Dan keempat, dampak konsumen terhadap produsen. Eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak tanpa adanya kompensasi. Sedangkan eksternalitas negatif adalah efek samping yang negatif dari suatu tindakan atau pelaku ekonom. Penanganan eksternalitas. Pemerintah dapat menginternalisasi eksternalitas dengan menetapkan pajak barang dengan eksternalisasi negatif dan memberikan subsidi barang dengan eksternalisasi positif. Solusi swasta untuk eksternalitas. Yang pertama, penerapan nilai moral dan sanksi sosial. Yang kedua, membuat kontrak dengan pihak berkepentingan. Dan yang ketiga, kegiatan amal dan mengandalkan kepentingan pribadi. Gagalnya solusi swasta. Gagalnya solusi swasta terjadi karena faktor tingginya nilai transaksi, banyak pihak yang berkepentingan, serta kondisi tertentu yang mengakibatkan kondisi chaos seperti unjuk rasa, protes, demo, dan lain-lain, yang dapat menyebabkan meningkatnya nilai transaksi.
Kemudian teorema Poisson. Solusi swasta biasa sangat efektif seandainya memenuhi satu syarat. Syarat itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan dapat melakukan negosiasi atau merundingkan langkah-langkah penanggulangan masalah eksternalitas yang ada di antara mereka, tanpa menimbulkan biaya khusus yang memberatkan alokasi sumber daya yang sudah ada. Peraturan regulasi mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu yang disebut regulasi atau pendekatan komando dan kontrol untuk melancarkan eksternalitas. Kemudian ada pajak Pigovian. Pajak Pigovian adalah pajak yang khusus ditetapkan untuk mengoreksi dampak dari suatu eksternalitas negatif, memberi subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang memunculkan eksternalitas positif. Itu merupakan kebijakan publik untuk eksternalitas. Studi kasus pertama. Studi kasus mengapa pajak bensin sangat tinggi. Pajak bensin merupakan salah satu pajak Pigovian yang memiliki tujuan untuk memperbaiki 3 eksternalitas negatif yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan bermotor, yaitu 1. Kemacetan. Pajak bensin mengurangi kemacetan dengan mendorong warga untuk menggunakan transportasi umum karena harga bensin yang tinggi. 2. Kecelakaan. Pajak bensin merupakan salah satu cara pemerintah agar masyarakat lebih mempertimbangkan untuk membeli mobil SUV dengan memperhitungkan risiko bahaya mobil besar dan boros bensin. Dengan demikian, pajak bensin tidak seperti pajak lainnya yang menimbulkan kerugian beban baku. Pajak bensin sebenarnya membuat perekonomian berjalan lebih baik. Studi kasus 2, imbas teknologi dan kebijakan industri. Adalah imbas atau limpahan teknologi termasuk salah satu jenis eksternalitas positif, karena rancangan baru pada teknologi tidak hanya akan menguntungkan perusahaan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, dikarenakan rancangan tersebut akan menjadi bagian dari pembendaraan pengetahuan teknologi masyarakat. Salah satu contohnya adalah robot. Pemerintah dapat menjelaskan eksternalitas ini dengan mensubsidi produksi robot. Jika pemerintah melakukan subsidi kepada perusahaan untuk setiap robot yang diproduksi, maka kurva penawaran akan bergerak ke bawah sejauh besar subsidi tersebut. Soal dan aplikasi yang pertama. Sebagian orang keberatan dengan kebijakan berbasis pasar dalam menurunkan polusi karena kebijakan seperti ini menilai udara dan air bersih dengan uang. Kalangan ekonom menjawab bahwa bahkan dengan kebijakan pemerintah dan kendali pun, masyarakat secara implisit menilai kebersihan lingkungan dengan uang. Jelaskan mengapa pendapat para ekonom ini benar. Jawabannya adalah orang menghadapi masalah trade-off. Jelas bahwa udara dan air memiliki nilai. Biaya kesempatannya yaitu dengan apa yang harus kita berikan untuk menikmati keduanya. Lingkungan yang bersih adalah barang. Lingkungan yang bersih memiliki elastisitas penghasilan positif. Di samping itu, seperti barang-barang lainnya, udara dan air bersih lainnya tunduk kepada hukum permintaan. Semakin rendah harga perlindungan lingkungan, semakin banyak masyarakat yang menginginkannya. Pendekatan ekonomi terhadap izin polusi dan pajak Pigovian menurunkan biaya perlindungan lingkungan sehingga seharusnya meningkatkan permintaan masyarakat terhadap lingkungan yang bersih. Soal dan aplikasi kedua. Dalam sistem pajak, sumbangan untuk badan amal dikenai pajak. Bagaimana kebijakan pemerintah ini mendorong solusi dari swasta terhadap eksternalitas? Jawaban. Yang pertama, menurut UU PPH, yayasan atau badan amal adalah subjek pajak. Yang kedua, yayasan atau badan amal menjadi wajib pajak jika menerima atau menguntungkan yang merupakan objek pajak. Badan amal tetap menjadi pajak jika memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak. Dan yang ketiga, jika tidak ada pengeluaran pajak, maka tidak akan ada pertanggungjawaban yang akan ditanggung oleh badan amal. Contoh aplikasinya adalah
dengan melakukan berbagai zakat ke lembaga badan amil zakat. Dengan menyumbang zakat ke lembaga yang sudah terdaftar dalam undang-undang, maka akan mengurangi pajak si penyumbang zakat. Soal dan aplikasi yang ketiga. Telah banyak diperbincangkan bahwa pemerintah Swiss mensubsidi peternakan sapi dan jumlah subsidi itu lebih besar untuk wilayah yang mengundang banyak wisatawan. Menurut Anda, apa alasan kebijakan ini dapat efisien? Jawabannya adalah pemerintah Swiss menggunakan pajak Picovian. Pajak Picovian digunakan sebagai alat untuk mengatur dan meminimalisir dampak negatif yang muncul untuk skala pribadi maupun skala korporat dari penggunaan rokok dan minuman keras. Dampak buruk tersebut tentu akan membawa eksternalitas negatif bagi sekitarnya, yakni masyarakat, karena pemerintah Swiss ingin mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih.